يلا حرك امشي امشي ايدك ما تتمد ايدك ما تتمد Pernah melihat jamaah berselisih di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi hanya karena perkara sepele? Suasana yang seharusnya penuh kedamaian berubah menjadi tegang, dan pahala ibadah pun terancam hilang hanya karena emosi yang tidak terkendali. Banyak orang berangkat umroh dengan biaya besar dan harapan tinggi, tetapi lupa bahwa adab adalah kunci diterimanya ibadah. Umroh bukan sekedar tawaf dan sa'i, ada adab-adab penting yang menjadi penentu apakah ibadah kita akan sempurna atau justru berkurang nilainya. Di video ini, kita akan membahas 4 adab utama yang wajib dijaga oleh setiap jamaah agar umroh menjadi lebih tenang, lebih khusyuk, dan insya Allah lebih mabrur. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan informasi penting seputar umroh, haji, dan berbagai kajian yang bermanfaat lainnya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang adab-adab lainnya, ada satu hal yang harus ditempatkan di urutan paling pertama. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi dampaknya menentukan apakah ibadah kita diterima atau tidak. Itulah niat. Niat adalah fondasi dari seluruh amal. Tanpa niat yang benar, ibadah sebesar apapun bisa kehilangan nilainya. Meluruskan niat berarti memastikan bahwa tujuan kita datang ke tanah suci murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan demi pujian, bukan demi status sosial, bukan demi konten media sosial, dan bukan pula demi gengsi semata. Ketika seseorang berangkat umroh dengan niat selain Allah, maka ibadahnya akan terasa berat dan melelahkan. Setiap antrean terasa menyebalkan, setiap dorongan terasa sebagai gangguan, dan setiap ujian menjadi pemicu kemarahan. Namun ketika niat sudah lurus, semua tantangan terasa ringan. Hati menjadi tenang, langkah terasa mudah, dan setiap detik dalam ibadah menjadi lebih bermakna. Meluruskan niat juga bukan hanya dilakukan saat hendak berangkat, ia harus dijaga sepanjang perjalanan, bahkan hingga kita kembali ke rumah. Karena niat bisa berubah kapan saja, terutama ketika godaan dunia mulai masuk. Inilah adab pertama yang harus dijaga, luruskan niat dan biarkan Allah menilai ketulusan hati kita. Memasuki pembahasan kedua, ada satu adat penting yang seringkali dianggap sepele, padahal inilah salah satu kunci utama agar doa-doa kita di tanah suci lebih mudah diijabah, yaitu menjaga kesucian diri dan memperbanyak istighfar. Kedua hal ini tampak sederhana, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap kekhusyukan ibadah umroh. Setiap manusia pasti membawa dosa sebelum menginjakan kaki di Mekah atau Madinah. Ada dosa yang disadari, ada pula yang dilakukan tanpa sengaja. Karena itu, tanah suci menjadi tempat terbaik untuk memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Banyak ulama mengatakan bahwa istighfar yang diucapkan di tempat mulia akan lebih cepat membuka pintu-pintu kebaikan, karena Allah menjanjikan bahwa doa hamba yang berhaji dan berumroh adalah doa yang mustajab. Menjaga kesucian bukan hanya dalam bentuk wudhu, tetapi juga menjaga hati dari iri, menjaga pikiran dari buruk sangka, serta menjaga lisan dari ucapan yang tidak benar. Di tempat yang Allah muliakan, setiap amalan kecil dihitung, setiap kesalahan kecil pun diperhatikan. Dengan memperbanyak istighfar, hati menjadi lembut, pikiran lebih jernih, dan ibadah terasa lebih ringan. Inilah cara agar perjalanan umroh bukan hanya menjadi ritual fisik, melainkan proses penyucian jiwa yang sesungguhnya. Memasuki tanah suci bukan hanya berarti memasuki wilayah dengan pahala berlipat, tetapi juga wilayah dengan aturan yang jauh lebih ketat. Salah satu adab yang seringkali tidak diperhatikan oleh banyak jamaah adalah larangan mengganggu hewan-hewan yang hidup di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Padahal menjaga mereka adalah bagian dari penghormatan terhadap kesucian tanah haram. Di area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Anda akan melihat burung-burung merpati yang berkeliaran dengan tenang seolah tidak takut pada manusia. Mereka bukan sekadar pemandangan indah atau ikon kota suci. Mereka adalah makhluk yang dilindungi syariat. Rasulullah secara tegas melarang membunuh atau menyakiti hewan buruan di tanah haram, bahkan sekadar mengusir atau mengganggunya termasuk perbuatan yang tidak dianjurkan. Sayangnya masih ada jamaah yang tidak sadar telah melanggar adab ini, entah karena iseng, terganggu, atau sekadar tidak tahu. Padahal, setiap makhluk yang berada di wilayah suci tersebut memiliki kehormatannya sendiri.
Menjaga mereka berarti menjaga kesucian tempat ibadah. Adab ini sederhana, tetapi menunjukkan kesiapan hati kita dalam menghormati seluruh ciptaan Allah. Dengan menahan diri dari mengganggu hewan-hewan ini, kita semakin dekat pada makna sejati dari ibadah yang penuh kelembutan dan kasih sayang. Ada satu adab yang sering kali terlupakan, padahal dampaknya sangat besar terhadap kualitas ibadah kita. Adab ini bukan hanya menyangkut hubungan kita dengan Allah, tetapi juga hubungan antar manusia selama berada di Tanah Suci. Inilah adab keempat yang harus dijaga oleh setiap jemaah, berlaku baik dan berakhlak mulia kepada sesama. Saat melaksanakan umroh, kita akan bertemu jutaan jemaah dari berbagai negara, suku, bahasa, dan karakter. Ada yang lembut, ada yang tegas, ada yang terburu-buru, bahkan ada yang tidak memahami aturan. Situasi yang padat, antrian panjang, cuaca panas, serta kondisi fisik yang lelah seringkali menjadi pemicu emosi. Disinilah ujian sebenarnya dimulai. Bersikap baik kepada sesama berarti menahan diri dari marah, tidak membalas perilaku buruk dengan keburukan, menghindari dorong-mendorong, memberi jalan, menjaga ucapan, dan tidak menyakiti siapapun baik secara fisik maupun verbal. Satu senyuman, satu langkah mengalah, atau satu kata lembut bisa menjadi pahala besar di sisi Allah. Ingat, umroh bukan hanya tentang melakukan rangkaian ritual, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga akhlak. Jangan biarkan perilaku buruk merusak pahala ibadah yang sudah kita perjuangkan dengan biaya, tenaga, dan waktu. Bersikap baik kepada jamaah lain adalah bagian dari penghormatan kita kepada Tanah Suci dan kepada Allah yang mengundang kita ke rumahnya. Dari seluruh pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa umroh bukan hanya perjalanan ibadah, tetapi juga perjalanan memperbaiki diri. 4 adab penting yang telah dijelaskan, meluruskan niat, menjaga kesucian diri dengan istighfar, menghormati makhluk Allah di tanah haram, serta berakhlak baik kepada sesama jamaah, adalah kunci agar ibadah kita tidak hanya sah, tetapi juga diterima dan menghasilkan pahala yang sempurna. Setiap adab ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak hanya melihat gerakan tubuh, tetapi juga keadaan hati. Ibadah yang dilakukan tanpa adab ibarat bangunan tanpa fondasi, tampak besar dari luar tetapi rapuh di dalam. Sebaliknya, ibadah yang disertai adab akan terasa ringan, damai, dan membawa perubahan positif setelah pulang ke tanah air. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami bahwa kesempurnaan umroh bukan pada banyaknya ritual, melainkan pada kualitas sikap selama melaksanakannya. Jaga adab, jaga hati, dan insya Allah umroh Anda menjadi lebih khusyuk, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah. Ketika niat diluruskan, hati dibersihkan dengan istighfar, makhluk Allah dihormati, dan sesama jamaah diperlakukan dengan baik, maka umroh bukan sekedar perjalanan spiritual sesaat. Ia menjadi pengalaman transformatif yang meninggalkan bekas kebaikan dalam hidup kita. Inilah makna sejati dari ibadah mabrur, ibadah yang menghadirkan perubahan, memperbaiki akhlak, serta membuat kita semakin dekat kepada Allah. Karena itu, jadikan adab sebagai teman perjalanan, jaga hati, jaga lisan, dan jaga sikap selama berada di Tanah Suci. Semoga Allah menerima setiap ibadah kita dan mencatatnya sebagai amal yang bersih dan sempurna. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah melihat atau mengalami ujian adab saat umroh? Dan tentu saja, tekan tombol subscribe serta aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal video bermanfaat berikutnya. Semoga kita semua dimudahkan untuk menjadi tamu Allah berikutnya. Amin.